Sejarah Indonesia 1959 sampai 1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1996. Latar belakang dicetuskannya dalam demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tidak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945. 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tidak berlaku kembali UUD 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada negara-negara kapitalis. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar adalah membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu Old Evo dan Evo. Untuk hal tersebut kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan termuka di kalangan Evo. Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Gen Evo yang menelan biaya miliaran rupiah serta pembangunan kompleks olahraga Senayan. Selanjutnya, yaitu perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, serta konfrontasi militer. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membuah hasil. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membuah hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik dengan dilakukan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda, pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Akan tetapi Belanda tidak mengindahkan usul tersebut bahkan tanpa persetujuan PBB. Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Setelah banyak tekanan yang diberikan oleh militer Indonesia ke pasukan Belanda yang berada di Irian Barat, akhirnya perjuangan-perjuangan dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Selanjutnya, ada perkembangan ekonomis pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi dengan tujuan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. 3. Deklarasi ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun kebijakan